Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan kembali sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 4 ayat 1 sampai 20. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajar banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarkanlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendiri, pengikut-pengikutnya dan 12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberitakan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun mendengar, sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, yang kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Penginjil Markus yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita sebuah perumpamaan yang diangkat oleh Yesus. Dan perumpamaan itu lebih pada perumpamaan tentang Yesus menggambarkan posisi manusia ketika firman itu diajarkan kepada mereka, atau tanggapan manusia terhadap firman yang diberitakan kepada mereka. Kalau hari kemarin kita merefleksikan bersama tentang Yesus yang mengatakan saudara dan ibuku ialah mereka yang mendengarkan firman, artinya bahwa mereka yang ketika mendengarkan firman itu sungguh-sungguh menerimanya, menghayatinya, dan melakukannya dalam kehidupan nyata. Jadi
mereka mendengarkan firman, tetapi sekaligus melakukan kehendak Allah yang tercermin atau yang diberitakan dalam firman itu. Pada hari ini Yesus mengumpamakan posisi manusia atau keberadaan manusia ketika menanggapi firman itu. Yesus mengumpamakan ada seorang yang menabur atau seorang penabur menaburkan benihnya dengan 3 jenis tanah atau 4 tadi Pinggir tanah yang di pinggir jalan, benih yang ditaburkan di pinggir jalan, benih yang ditaburkan di tempat berbatu-batu, yang ditaburkan di semak duri, dan yang ditaburkan di tanah yang baik. Jadi keempat tanah ini menerima firman yang sama. Tetapi mereka menerima firman itu, tetapi cara menghayatinya dan mempertahankannya itu yang berbeda. Yang pertama dikatakan tadi oleh Yesus, yang di pinggir jalan itu memang mereka itu mendengarkan firman Allah, atau orang-orang itu mendengarkan firman Allah. Lalu mereka tumbuh sebentar, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan dalam mereka. Tidak sempat bertumbuh maksudnya. Jadi firman yang ditaburkan pinggir jalan tidak sempat bertumbuh, karena semacam kemudian iblis lebih cepat mengambil orang atau mempengaruhi orang itu, sehingga firman itu pun berlalu begitu saja dari orang tersebut. Hanya mendengar, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Lalu orang yang digambarkan tadi berbatu-batu itu jadi firman itu disampaikan kepada mereka dan mereka menerima firman itu. Orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Ketika ada penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Tentu di sini gambaran orang-orang yang tidak teguh dalam imannya Jadi mereka karena begitu banyaknya tekanan-tekanan sosial atau tekanan-tekanan politik yang mempengaruhi mereka, sehingga harus meninggalkan iman, dan mereka pun segera meninggalkannya demi menyelamatkan diri mereka, demi menyelamatkan dari ancaman-ancaman yang mungkin yang mereka terima Lalu kemudian yang jatuh di semak duri ialah mereka yang menerima firman itu, mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Mereka menerima firman itu, mendengarkan firman itu, tetapi ketika ada banyak tantangan, tawaran-tawaran dunia kenikmatan-kenikmatan dunia, keinginan-keinginan, kekayaan-kekayaan dunia dan tipu daya dunia ini membuat mereka tergoda dan jatuh dalam godaan itu. Dengan demikian mereka meninggalkan firman itu dan tidak sempat berbuah. Sedangkan yang jatuh di pinggir jalan jatuh di tanah yang baik, orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Tentu kita tahu Bapak, ketika orang itu mendengarkan firman Allah yang disampaikan, mendengarnya lalu menghayatinya dalam hatinya, dalam seluruh dirinya, lalu mengungkapkannya dalam kehidupan nyata, dia itulah yang digambarkan sebagai tanah yang baik. Mereka itu berbuah lebat 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan bahkan 100 kali lipat. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita kembali dalam konteks diri kita masing-masing, kita pada bagian tanah yang mana? Itu pertanyaan penting untuk kita. Saya, saudara, teman-teman semua, sahabat-sahabat, kita termasuk tipe tanah yang mana? Mendengarkan firman, tipe tanah pertama tadi, kedua, ketiga, atau yang keempat? Jadi memang kecenderungan kita mungkin kita belum sampai kepada tanah yang baik sepenuhnya Kita masih berjuang ke sana. Tapi setidaknya dari perumpamaan ini Tuhan memberikan pesan kepada kita. Jadi firman Allah yang disampaikan melalui gerejanya melalui para pastor, bapak-bapak uskup, dan juga pelayan sabda yang lain, itu disampaikan kepada kita. Hanya kemudian kita bagaimana menanggapi firman itu yang harus kembali ke dalam diri kita masing-masing. Tanggapan subjektif kita yang tentunya nanti kalau ada sebuah kesadaran iman di sana,
kita bisa mampu mengekspresikannya dalam kehidupan kita. Memang semuanya itu tidak mudah, membutuhkan perjuangan, membutuhkan permenungan yang mendalam. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.